Oke, hai mencoba main tarot ya. Kita masih dalam bacaan umum general reading. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Tema kita kali ini adalah pesan dari leluhur ya. Jadi ini pesan yang mendadak ya, yang akan disampaikan padamu, yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pesan dari para leluhurmu, leluhur kita semua. Oke, perkenalkan buat kamu yang baru, saya Ampe ya. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Buat kalian yang mau konsultasi, silahkan nomor saya ada di setiap video ya. Oke, di sini leluhur sedang mengkhawatirkanmu. Ya, berarti kalau khawatir ada sesuatu yang akan terjadi begitu ya. Oke, jadi leluhur ini khawatir kamu tidak aman, atau leluhur ingin mengamankan dirimu begitu ya. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi begitu ya. Makanya kita akan membuka pesan-pesan mereka ya lewat kartu tarot ini. Oke, ini sehubungan dengan karma, sepertinya dengan karma yang sedang kamu jalani ya saat ini ya. Kemudian kamu yang sedang menjalani ya, tadi itu saya bilang menjalani karma saat ini ya. Mungkin ini hubungannya dengan sakit hati yang kamu rasakan, atau mungkin ada yang sakit hati dengan dirimu begitu ya. Makanya leluhur ada rasa khawatir, ada yang sakit hati begitu ya. Makanya leluhur menyampaikan pesan ini agar disampaikan padamu ya segera. Oke, ini ada the word, hubungannya dengan dunia. Jadi ini urusan dunia begitu ya. Urusanmu saat ini tentu saja banyak dengan duniawi ya, mungkin teman, keluarga, keuangan, pekerjaan, hal-hal seperti itu ya. Yang ada yang sakit hati ke kamu begitu ya ini. Jadi takutnya dikhawatirkan ada tindakan yang di luar keinginan mereka begitu ya, para leluhur. Oke, di sini ada sepertinya kamu diminta untuk menyusun strategi. Strategi apa itu? Kamu menyusun strategi, mungkin dengan berpindah tempat sementara bisa, melakukan perjalanan juga bisa begitu ya. Oke. Pesan urgent ini ya. Jadi para leluhur ini sepertinya hubungannya juga dengan masih berbau duniawi, keinginanmu begitu, hubungannya dengan mungkin kamu ingin ini, ingin itu begitu ya. Nah, leluhur berpesan kamu jangan terlalu pusing memikirkannya ya. Kamu banyak planning mungkin ya, planningmu banyak, kamu ingin semuanya terhandle begitu ya, tapi kamu terbatas ya. Kamu maksudnya mungkin masih banyak yang harus dipertimbangkan. Terus kamu jadinya overthinking dulu, kamu takut dulu dengan bayang-bayang juga bisa, kamu punya kekhawatiran yang besar juga bisa ya. Ini beberapa di antaramu ya, ini tentang masalah hati ya. Yang tadi yang awal adalah sakit hati, ini bisa kamu yang sakit hati ya. Jadi kamu diperingatkan untuk tidak sakit hati berarti ya, atau ada yang sakit hati karena dirimu ya. Leluhur mengkhawatirkan itu, karena namanya penyakit hati, sakit ya, itu jelas berbahaya bagi diri sendiri ya, terutama bagi diri sendiri. Orang lain itu hanya efek. Di sini ada mungkin ini sebuah ini rasa apa ini batin saya berdetak lebih cepat, lebih kencang. Ini tentang sebuah rasa yang meluap-luap. Kenapa? Ada rasa apa yang meluap-luap? Oke, baiklah, ada seseorang yang memang sepertinya dia mungkin ingin memilikimu ya, ingin menuju padamu, ingin
bersamamu, mungkin begitu. Kita lihat lagi, wah ini juga hubungannya dengan aset-asetmu, ini hubungannya dengan bisa dibilang juga keluarga juga bisa ya, aset, tentang aset ya. Apakah kamu akan membeli aset, atau kamu akan menjual aset, atau kamu akan diberi aset, hubungannya dengan itu ya. Ini kabar-kabar dari leluhur ya, yang kita baca saat ini. Dan ini juga sepertinya ada leluhur ya, seorang wanita ini berbicara tentang karirmu, pekerjaanmu begitu ya. Ini akan terhandle dengan baik ya. Kamu akan mampu melewatinya, setiap jalan yang kamu hadapi kamu lulus begitu ya. Kalau kamu punya usaha, usahamu juga akan makin berkembang begitu. Kamu istilahnya kamu menang dalam challenge ya, dalam tantangan-tantangan yang kamu hadapi, dalam ujian-ujian kamu hadapi, ini kamu akan menang ya. Oke. Kita lihat di sini. Di sini memang peluang-peluang ya, berhubungan dengan keuangan akan datang padamu. Jadi kamu jangan overthinking karena masalah ini. Keinginan-keinginanmu yang kok belum terwujud, kok ini belum datang begitu ya. Jangan overthinking. Ini tuh sudah ada, sudah dipersiapkan. Ya. Wah. Jadi leluhur ikut, kalau kamu panik leluhur ikut apa ya? Ikut ya sedih lah, ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Tuh kamu lihatlah. Uang besar akan datang padamu ya, atau sudah datang, atau sudah mulai mendekat, sudah mulai datang. Ini keberlimpahan luar biasa loh ya. Jadi yang kamu tunggu ini, karena ini urusannya duniawi ya, ini masalah rasa, masalah pekerjaan begitu. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi kamu jangan terlalu khawatir begitu ya. Tetap gunakan kecerdasanmu ya dalam menjalani setiap tantangan kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini ya. Misalkan kamu seorang bos ya, kamu jadilah bos yang baik untuk karyawanmu. Misalkan kamu seorang karyawan ya, jadi karyawan yang baik begitu ya. Misalkan kamu seorang ibu rumah tangga, atau ini ya, itu ambil peranmu, sederhanakan sesederhana mungkin agar hidupmu tidak berat. Ini ya, jangan overthinking. Apalagi ini vibrasinya rendah. Jika kamu terus-terusan berada dalam vibrasi ini ya, ini tentu saja doa-doamu akan nyangkut, doa-doamu tidak akan segera terkabul. Ini sudah gimana ya, karena ini tuh kan sudah apa, ini vibrasinya rendah. Doa itu berada di vibrasi tinggi ya, ketuhanan itu di vibrasi tinggi. Jika kamu turun level ya, kamu menjangkau yang di atasnya jadi berat begitu ya. Apalagi ini tentang tadi itu ya, hadapi semuanya dengan gagah berani ya, dengan kemampuanmu, kecerdasanmu, kecerdikanmu. Kemudian gunakan strategimu juga, saya melihat itu ya. Dan jika kamu sudah membayar ini ya, karma-karma ini ya, kerjakan satu persatu begitu ya. Jangan semuanya seaprek-aprek kamu kerjakan langsung, nggak mungkin bisa. Hanya bisa dikerjakan satu persatu, satu selesai kerjakan lain, satu selesai kerjakan yang lain begitu. Itu rumusnya itu begitu. Nanti akan selesai sendiri ya, dengan kalimat sapa teman bakal tinemu. Ketika kamu serius menjalani, kamu fokus terhadap sesuatu, kamu akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi seperti kalimat usaha tidak mengkhianati hasil, seperti itu ya. Ini di sini pesan-pesan dari leluhur ini, wah, energinya membuat saya rasanya itu bagaimana gitu ya, di batin tuh rasanya ada sesuatu, dan ini jelas terhubung dengan dimensi tinggi. Jadi kalian memang harus berproses, nikmati prosesnya, jangan mau yang instan, jangan mau yang ucuk-ucuk. Yang ucuk-ucuk itu tidak kekal, artinya tidak bisa bertahan lama ya. Nikmati prosesnya, nggak usah keburu-buru begitu ya. Nah ini leluhur juga berpesan, kamu ini akan dapat hadiah loh ya. Ini hadiah loh, hadiah ini hadiah istimewa,
Kalau hadiah ini dari semesta, kamu akan mendapat wah luar biasa. Ya pasti kan akan dilewatkan apa begitu ya. Bukan Tuhan semesta sendiri yang ngasih ke kamu begitu ya. Jadi kamu akan dapat hadiah. Kamu akan dapat hadiah dari semesta. Dan hadiah ini bukan hadiah ecek-ecek. Kamu harus meyakini itu. Ya, kalau tidak yakin ya tidak mungkin, namanya tidak yakin. Karena semuanya seiring dengan keyakinan. Wah, ini dia. Kamu ini saat ini ya, mungkin kamu itu sedang dipantau-pantau oleh seorang yang penting, orang yang disegani, orang yang punya jabatan. Kamu sedang ada di sekeliling orang-orang itu, atau ini adalah energimu. Kamu adalah orang besar, orang yang punya otoritas, ya. Kamu punya anak buah, kamu orang yang dihormati, disegani, ya. Selamat datang di MP Tarot ya, buat kamu yang berada di level ini, di posisi ini. Sungguh itu adalah anugerah untukmu. Tentu saja kamu orang yang mungkin layak untuk diteladani, ya, begitu. Kamu adalah orang-orang yang ya tentu saja akan ini banyak membantu orang lain begitu ya. Jadi pemimpin yang luar biasa. Nah kan di sini kamu akan makin dikenal, akan terkenal, dikenal. Apa saja karirmu kamu terkenal. Kamu punya usaha apa kamu terkenal. Kamu jadi konten kreator kamu akan makin terkenal. Ya memang semesta membawamu ke sini. Ya, ini atas arahan leluhur ya, karena ini adalah pesan dari para leluhur yang mau segera disampaikan ke kamu begitu ya. Ini sepertinya saya melihat akan ada perjalanan jauh untukmu. Kamu mau kemana? Mau ke Gunung Padang ya seperti saya. Tapi belum ada ininya ya, belum ada akomodasi begitu ya. Nah kan perjalanan ini akan semakin dekat ya dengan tujuanmu ya. Oke, kamu diminta leluhur untuk banyak bermeditasi. Rutinkan meditasimu ya. Meditasi ini bukan untuk mendapatkan tapi melepaskan. Meditasi bukan untuk mendapatkan. Dan meditasi itu ya secara teorinya ya bersila, ada yang pakai berbaring juga ada. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya meditasi tidak sekedar itu. Ketika kamu menjaga indra itu ada berapa? 5 indramu ditambah ada 4 indra yang lain. Kok 4 indra? Indramu ya, panca indramu ya. Itu kategori meditasi. Kamu menjaga pandangan, kamu menjaga telingamu, kamu menjaga ucapanmu. Ya, kamu menjaga itu 5 indra itulah pokoknya. Itu kategori meditasi. Menahan diri dari segala sesuatu yang merugikan, baik dirimu ataupun orang lain. Itu juga kategori meditasi. Begitu ya, sayangku. Oke, kamu ini akan makin tegas, cerdas, bertanggung jawab atas hidupmu ya. Kamu juga sudah punya kemampuan untuk menasihati orang lain, tapi tolong diingat, jangan menasihati orang jika tidak diminta ya, karena masyarakat kita itu terlalu kaya dengan nasihat, nggak diminta dikasih-kasihkan ya. Apalagi dengan kalimat yang sabar ya, yang ikhlas ya. Aduh, jangan menyuruh seseorang untuk bersabar, karena belum tentu kamu itu bisa ya. Kalau kamu sudah bisa menjalaninya nggak apa-apa, tapi kalau kamu belum bisa, dia akan kembali padamu. Kamu akan diuji habis-habisan ya. Kamu nggak akan kuat, yakin. Katakan saja kamu kuat, kalau nggak ditambah ujian-ujianmu ya. Saya bicara berdasarkan pengalaman ya. Ketika saya merasa diri saya kuat, sampai akhirnya saya menyerah mengibarkan bendera merah putih. Oke, lihatlah ada star. Ini sudah memperlihatkan bahwa kamu ini bukan orang biasa di sini. Kamu starseed, kamu keturunan para dewa, istilahnya begitu. Kamu orang langitan, kamu utusan terpilih. Kamu bukan orang biasa ya. Kamu keluarga jiwa para orang-orang terpilih begitu ya. Di sini dikumpulkan di sini di video ini ya, sehingga kalian mungkin menemukan video ini pun juga tanpa sengaja karena tarikan energi itu. Seimbangkan dirimu ya.
Jangan memihak pada satu hal, baik buruk, apa hitam putih, karena semuanya itu adalah keseimbangan, semuanya adalah harmonisasi semesta, semua adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak menjustis baik dan buruk. Ini bukan di levelmu itu level orang-orang langitan, tidak menjustis ya. Kamu adalah orang-orang yang di sini ini memang bakat menjadi orang besar ya, pemimpin tinggi. Kamu bukan orang biasa, energimu sangat besar. Makanya leluhur ingin disampaikan ini secepatnya padamu ya, agar tidak salah langkah ya. Hati-hati dengan sakit hati ini ya, atau mungkin orang jaga supaya orang tidak sakit hati padamu juga. Berarti harus menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga pikiran begitu ya, agar tidak menyakiti orang lain begitu. Kesuksesan akan ada di tanganmu, sukses dunia, sukses akhirat katanya ya. Walaupun dalam ranah hakikat akhirat itu hari ini, tapi kita bicara tentang umum ya, akhirat itu nanti katanya, tapi sesungguhnya akhirat itu hari ini ya. Kamu akan mengkaji banyak hal, semakin kesini kamu akan semakin banyak memahami, akan semakin banyak mengerti ya, karena kamu terbimbing, kamu diawasi oleh para leluhur, para guardian angelmu, para malaikatmu ya. Dan tentu saja kamu tidak sendirian lah ya, kamu terbimbing, kamu akan diarahkan kemana ya, kemana ini ya, kamu harus berjalan begitu ya. Oke, sudah cukup ya, terima kasih sudah menonton. Salam sayang selalu, jangan lupa like, subscribe-nya. Kemudian jika mau konsultasi silahkan, nomor saya ada di setiap video. Oke, terima kasih, bye bye.